Baik, saudara sekalian, malam ini kita akan lanjutkan pelajaran pembahasan tentang bait suci, dan pelajaran malam ini adalah bait suci dan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bagian 1. Artinya akan ada bagian 2. Sebab saya takut terlalu panjang, jadi saya potong jadi 2 bagian ya. Hari ini kita akan belajar bagian yang ke-1. Baik, saudara sekalian, mari kita lihat outline pelajaran kita hari ini adalah 1. Pola peristiwa di bait suci dan kitab Wahyu. Kedua, kebangunan rohani akhir zaman, dan yang ketiga, pergolakan akhir zaman. Nah, yang akan kita bahas minggu depan adalah pergolakan akhir zaman ini ya. Baik, kita akan mulai dengan belajar pola peristiwa di bait suci dan kitab Wahyu. Pola yang pertama, kita akan lihat ada 2 pola di dalam bait suci yang sama dengan buku Wahyu. Nah, sebagai pengingat kepada kita semua, dulu kita pernah belajar kitab Wahyu, dan itu juga ada di rekamannya di YouTube, bahwa kitab Wahyu hanya bisa dimengerti dengan mempelajari bait suci. Sebab susunan kitab Wahyu itu mengikuti pergerakan Yesus di dalam bait suci. Jadi tanpa belajar bait suci, tidaklah mungkin kita memahami kitab Wahyu. Oke, jadi sekarang untuk menggabungkan dengan kitab Wahyu, kita lihat pola yang pertama di dalam bait suci. Di dalam bait suci, minggu lalu kita belajar tentang hari Grafirat atau hari pendamaian, yaitu setiap setahun sekali imam besar masuk, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruangan yang maha kudus, dan di situ dia harus mengadakan upacara-upacara, jadi dia melewati tirai itu. Jadi imam besar melewati sebuah tirai, dan setelah dia masuk ke dalam tirai itu, dia keluar lagi bertemu dengan umat. Dan kita sudah belajar, ini artinya Yesus akan masuk membersihkan dosa. Setelah selesai, Yesus akan datang kembali ke bumi ini menjemput semua orang yang percaya kepada Dia. Dan yang menarik, saudara sekalian, di dalam bait suci ini, tirai pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci itu dipisahkan oleh sebuah tirai dengan gambar 3 malaikat. Ya, seperti yang Tuhan bilang kepada Musa di dalam Keluaran 26, 31 dan 32, buat tirainya kayak begini, ya. Ada gambar kerub, gambar malaikat. Jadi dengan kata lain, pola yang pertama yang ingin saya tunjukkan kepada saudara adalah bila mana Yesus pada hari Grafirat atau pada tahun 1844, minggu lalu kita sudah pelajari itu, pada tahun itu, pada peristiwa Yesus akan membersihkan dosa itu, Yesus akan melewati sebuah tirai, dan tirai itu gambarnya 3 malaikat. Oke. Dan mari kita lihat pola yang kedua. Pola kedua yang ada dalam bait suci. Yaitu minggu lalu kita juga belajar tentang Imamat 23 akan ada hari meniup serunai. Ini adalah peringatan terakhir di bulan ke-7 ya. Pada perayaan terakhir dalam tahun kalender Yahudi, itu peristiwanya ada 3. Nomor 1, hari meniup serunai atau trompet atau sangkakala. Lalu dilanjutkan dengan hari pendamaian atau hari Grafirat atau atonement. Lalu ditutup dengan hari raya pondok daun-daunan atau disebut juga the Feast of Tabernacle. Itu adalah hari penuh gembira. Nah, kebetulan saudara lihat bahwa di dalam Wahyu itu mengikuti pola yang sama dengan ini ya. Di dalam Wahyu 9-11 ada nubuatan tentang 7 sangkakala. Setelah ada nubuatan 7 sangkakala, dilanjutkan dengan apa? Bilik maha suci terbuka. Dan setelah bilik suci terbuka, di dalam Wahyu 11 ayat 19,
Kemudian dilanjutkan dengan Wahyu 12, 13, dan 14. Dan kalau saudara ingat, Wahyu 12, 13, 14, ini adalah peperangan antara iblis lawan Yesus, ya. Saya sebut dengan pergolakan akhir zaman. Dan hari setelah pergolakan akhir zaman ini, menurut Wahyu 14 ayat 14 adalah Yesus akan datang kembali. Mari saya kutip Wahyu 9 ayat Wahyu 11 ayat 15 dan 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Oke. Ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Jadi ruangan mana yang terbuka? Yang ada tabut perjanjian adalah ruang maha suci. Jadi kalau begitu kitab Wahyu sedang berbicara bahwa Yesus waktu dia bersiap menjadi raja, dia harus memasuki ruang maha suci. Dan Yesus memasuki ruang maha suci adalah kegenapan dari lambang hari Grafirat yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi tiup trompet akan dilanjutkan dengan bait suci terbuka. Kemudian Wahyu dilanjutkan dengan pergolakan akhir zaman di Wahyu 12 dan Wahyu 13. Nah, Wahyu 12 dan 13 akan kita pelajari minggu depan, tetapi inti dari Wahyu 12 dan 13 saya ambil ayat intinya. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kata dasarnya adalah apa? Perang. Kata intinya adalah perang, yaitu naga melawan perempuan atau setan melawan gereja. Dan di dalam Wahyu 13, saudara ingat ada angka 666, bukan? Yang terkenal itu. Jadi Wahyu 12 dan 13 adalah sebuah pergolakan di akhir zaman. Dan setelah pergolakan akhir zaman itu akan ditutup dengan Wahyu 14. Nah, Wahyu 14 akan dimulai dengan pekabaran 3 malaikat. Dan setelah pekabaran 3 malaikat akan ditutup dengan Wahyu 14 ayat 14, yaitu kedatangan Yesus. Saya kutip, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Awan putih, anak manusia, mahkota, itu tidak lain adalah hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, saudara sekalian, inilah pola yang ada di dalam bait suci dan yang di dalam kitab Wahyu. Di dalam bait suci ada upacara tiup trompet, dilanjutkan dengan hari Grafirat atau hari pendamaian, kemudian dilanjutkan dengan hari pondok daun-daunan. Itu artinya hari Grafirat atau pendamaian adalah Yesus akan memasuki ruang maha suci untuk mulai penghakiman atau penghapusan dosa. Dan setelah pekerjaannya selesai, dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang merindukan kedatangannya. Dan apa arti tiup trompet ini? Nah, inilah yang kita akan pelajari pada malam ini. Tiup trompet artinya peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi tiup trompet, ya kita tahu bahwa trompet itu fungsinya ada dua kan. Ya, sangkakala, orang Israel itu kalau sangkakala ditiup ada dua maksud. Satu, panggilan untuk bangun. Ya. Yang kedua, pemberitahuan perang pakai sangkakala ya. Jadi dua peristiwa inilah yang akan kita pelajari. Malam ini kita akan belajar arti sangkakala yang ke-1, yaitu panggilan untuk bangun. Minggu depan kita akan pelajari sangkakala dalam arti perang. Baik, bagian yang kedua kita akan mempelajari kebangunan rohani akhir zaman. Panggilan untuk bangun.
Mari kita lihat yang pertama, ada 3 kebangunan rohani yang Tuhan akan adakan pada akhir zaman. Kebangunan yang pertama dicatat dalam Wahyu 10. Nah, kalau saudara perhatikan Wahyu 10 kan ditulis setelah Wahyu 9 ya, yaitu tiup trompet ya, tiup sangkakala. Jadi dengan kata lain, peristiwa ini terjadi pada tahun 1844 sekitar itu. Jadi menurut Alkitab akan ada kebangunan rohani pada waktu Yesus memasuki bilik maha suci. Saya kutip Wahyu 10 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Nah, saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu, kalau malaikat turun, itu biasanya ada peristiwa kebangunan rohani yang besar, ada peristiwa besar. Di dalam kitab Matius juga dicatat bahwa malaikat turun langsung bertemu dengan Maria, ada sebuah peristiwa besar akan terjadi juga. Nah, di sini di dalam Wahyu 10 ada seorang malaikat yang lain yang kuat turun dari sorga, akan ada sebuah peristiwa besar. Ayat 2 katakan, dan di tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, dan ia menginjakkan kakinya di atas laut, dan kakinya dan kaki kirinya di atas bumi. Laut, bumi artinya global. Memegang sebuah kitab kecil yang terbuka. Kitab kecil yang terbuka adalah kitab Daniel. Kitab Daniel yang belum bisa dimengerti pada zaman Daniel. Ya, kitab Daniel katakan nanti pada akhir zaman akan dibuka. Jadi kitab kecil ini adalah nubuatan kitab Daniel. Jadi dengan kata lain, kalau kita tafsirkan Wahyu 10 ayat 1 dan 2 adalah pada sekitar tahun 1844 akan ada sebuah peristiwa besar. Orang akan belajar nubuatan kitab Daniel, dan peristiwa ini akan menyeluruh ke seluruh dunia. Nah, menurut ramalan kitab Wahyu, kebangunan rohani ini berubah menjadi kekecewaan. Wahyu 10 ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Dan suara yang kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, saudara perhatikan ini, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Di mulut manis, di perut pahit. Apa artinya, saudara sekalian? Ya, makan kitab itu artinya baca Alkitab. Di mulut manis itu artinya membahagiakan. Di perut pahit artinya mengecewakan. Ya. Dan setelah terjadi kekecewaan ini, Alkitab meramalkan akan muncul sebuah gereja baru. Wahyu 10 ayat 10 dan 11 katakan, lalu aku mengambil kitab dari malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ayat 11. Inilah petunjuk, inilah sertifikat kelahiran gereja baru. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jangan berhenti karena kekecewaan ini. Lanjutkan. Kabarkan ke seluruh dunia. Jadi saya ingin sebut ini sebagai sertifikat kelahiran sebuah gereja baru. Dan gereja ini mendapatkan jawaban kenapa kecewa dari belajar bait suci. Petunjuknya diberikan oleh Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Jadi ukur bait suci ya adalah perintah yang Tuhan berikan setelah dimunculkannya sebuah gereja untuk melanjutkan
kabarkan ke seluruh dunia. Dan mereka mendapatkan jawaban kekecewaannya, disuruh Tuhan apa? Ukur bait suci. Dengan kata lain, pelajari bait suci. Nah, saudara sekalian, peristiwa apa yang diramalkan di sini? Ya, pertama kita tadi baca ada malaikat kuat turun. Yang kedua, manis tapi pahit. Yang ketiga, teruslah bernubuat. Yang keempat, ukur bait suci. Artinya bisa kita temukan di dalam sejarah gereja. Bila mana saudara mempelajari sejarah gereja, saudara akan setuju dengan tafsiran yang saya berikan di sini. Nomor satu, terjadi kebangunan rohani di seluruh dunia menunggu kedatangan Yesus. Dan itu terjadi sekitar 1840 sampai 1844. Dan kebangunan ini terjadi aneh sekali. Serentak di seluruh dunia orang ingin mempelajari Alkitab dan merasa bahwa dunia ini tidak lama lagi kiamat. Jadi kebangunan rohani itu aneh, serentak di seluruh dunia. Tetapi gerakan yang paling besar adalah di Amerika Serikat. Di dalam sejarah agama disebut Millerite Movement. Millerite adalah dimulai menyebut seorang bernama William Miller di Amerika. Dan William Miller ini berkhotbah keliling Amerika 1842 sampai 1844. Dia diundang kemana-mana karena dia membahas kitab Daniel 8 dan menafsirkan bahwa Yesus akan datang 22 Oktober 1844. Dan ternyata tafsiran ini salah, ya, salah menafsirkan artinya. Dan itulah yang disebut the great disappointment, manis tapi pahit di perut, ya. Dan apa artinya terus menubuat? Setelah Great Disappointment 1844 muncul sebuah gereja. Ya, dan hanya sebuah gereja pada tahun itu yang muncul. Nama gereja itu adalah Gereja Advent Hari ke-7 atau The Seventh Day Adventist Church. Dan yang keempat, apa artinya ukur bait suci? Gereja Advent mendapatkan ilham untuk belajar tentang bait suci, terutama dari Ibrani 9 yang sudah kita pelajari, dan mereka mempelajari Ibrani 9 satu hari setelah kekecewaan, yaitu 23 Oktober 1844. Catatan ini terdokumentasi dengan rapi dan dapat dibuktikan kebenarannya di dalam sejarah Gereja Advent. Oke, yang kedua, saudara sekalian, kebangunan rohani apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Yang kedua adalah penemuan kembali hukum Sabat dan 10 hukum. Daniel 7 ayat 25. Di dalam kitab Daniel meramalkan bahwa pada akhir zaman hukum Tuhan akan diubah, ya. Ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, bila mana saudara sudah pernah mengikuti pelajaran Daniel dan Wahyu, kita sudah ingat bahwa memang 10 hukum Tuhan itu pernah diubah oleh organisasi agama, oleh organisasi manusia. Terutama yang diubah adalah hukum kedua dan hukum keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, di dalam ramalan trompet yang ke-7, Wahyu 11 ayat 19 katakan bahwa nanti waktu trompet ke-7 dibunyikan, waktu panggilan Tuhan untuk bangun kerohaniannya, maka terbukalah bait suci di sorga dan kelihatan tabut perjanjiannya di dalam bait suci. Jadi pada akhir zaman Tuhan akan memperlihatkan tabut perjanjiannya kepada manusia, supaya 10 hukum itu seperti ditemukan kembali. Setelah 1000 tahun lebih diubahkan oleh manusia. Oke, nah apakah penemuan Sabat ini adalah sebuah kebetulan? Ternyata, saudara sekalian, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 1 sampai 6 boleh saudara baca, saya hanya kutip 2 ayat saja.
Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku, dan keadilan akan kunyatakan. Nah, sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku, ini bicara tentang akhir zaman. Ya. Ayat 6, dan orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Nah, kata orang asing menggabungkan diri, itu artinya orang Kristen, bukan? Jadi Kristen ini memang Israel cangkokan, kan? Orang asing terus percaya Alkitab, percaya kepada Mesiasnya orang Yahudi. Jadi orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan adalah orang Kristen. Untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, oke, perhatikan, semuanya memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Yesaya meramalkan bahwa pada akhir zaman, orang-orang luar, orang Kristen akan masuk jadi Israel rohani, dan mereka akan pelihara Sabat. Bila mana saudara baca seluruh Yesaya 56, Tuhan akan berkata juga, biarlah orang-orang asing yang menggabungkan diri ini jangan berkata, saya beda dengan Israel. Tuhan membedakan kami. Dia pelihara Sabat, saya tidak. Bukan begitu. Nubuat kan Yesaya bilang, jangan beda-bedakan. Baik. Panggilan kebangunan yang ketiga dari Tuhan dicatat di dalam Wahyu 14, yaitu pekabaran 3 malaikat. Akan ada pekabaran 3 malaikat. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa bila mana ini dalam upacara dulu, imam besar memasuki ruang maha suci, dia pasti melewati sebuah tirai yang gambarnya 3 malaikat. Dan ternyata hal yang sama juga dicatat dalam Wahyu 14. Ada pekabaran 3 malaikat. Ya. Wahyu 14 itu adalah wahyu setelah itu trompet ditiup. Ya. Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 adalah pekabaran 3 malaikat. Saya kutip ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Seorang malaikat lain, kita sebut malaikat pertama. Dan ia berkata dengan suara nyaring, artinya ada pekabaran malaikat pertama. Ayat 8 dilanjutkan dengan lalu datang malaikat kedua. Ayat 9, lalu malaikat ketiga. Itu sebabnya kita sebut ini sebagai pekabaran 3 malaikat. Dan setelah pekabaran, dan apa inti dari pekabaran 3 malaikat ini? Inti pekabaran 3 malaikat adalah ditulis dalam Wahyu 14 ayat 12 ya. Yang penting di sini ialah, nah kata yang penting di sini atau pada dasarnya adalah yaitu menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi agama yang baru ini, pekabaran yang baru ini, kebangunan rohani di akhir zaman ini, Tuhan ingin memanggil manusia untuk kembali kepada Injil yang semula, yaitu menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah yang disebut pembenaran oleh iman, inilah yang disebut penurutan oleh iman, inilah inti hakikat dari pekabaran 3 malaikat. Dan setelah pekabaran 3 malaikat selesai, Wahyu 14 ayat 14 bilang, Yesus akan datang kembali. Kalau begitu, pekabaran 3 malaikat ada sebuah pekabaran menyiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan, dan menyiapkan orang lain untuk bertemu dengan Tuhan juga, bukan? Nah, saudara sekalian, itulah arti pertama dari trompet, yaitu kepanggilan untuk kebangunan rohani. Nah, bagian ini pergolakan. Arti trompet yang kedua adalah pergolakan akhir zaman, peperangan rohani akhir zaman. Dan ini saya akan bahas pada minggu depan di bagian kedua. Ya, sebab di dalam bagian kedua ini nanti kita akan belajar bahwa trompet ini adalah trompet perang. Peperangan antara Kristus dan setan di akhir zaman. Wahyu 12 kan intinya adalah naga dan wanita. Artinya setan lawan gereja. Wahyu 13 adalah penjelasan dari naga mara ya. Wahyu 12 ditutup dengan sebuah ayat
marahlah naga itu kepada perempuan itu. Dan uraiannya bagaimana marahnya naga itu adalah di Wahyu 13 ya. Itu adalah penjelasan terhadap Wahyu 12. Minggu depan kita akan pelajari peperangan akhir zaman. Baik, saudara sekalian, pembahasan kita selesai dan saya ingin memberikan rangkuman ya buat kita semua. Saudara sekalian, rangkumannya adalah ketika Yesus memasuki ruang mahasuci, yaitu pemberhasihan dosa atau saudara boleh sebut juga hari penghakiman pada tahun 1844, dan ini sudah kita buktikan dalam pelajaran sebelumnya ya, akan terjadi dua hal. Satu, kebangunan rohani akhir zaman. Dan yang kedua adalah pergolakan besar akhir zaman. Hari ini kita telah membahas yang nomor satu. Kebangunan yang akan terjadi pada akhir zaman, yaitu akan ada kekecewaan besar ya, pada tanggal 22 Oktober 1844 dicatat dalam sejarah. Setelah kekecewaan itu akan muncul sebuah gereja yang disebut The Seventh-day Adventist Church, tepat 1844, tanggal 23 Oktober. Kemudian, kepada gereja ini, Tuhan menitipkan penemuan kembali 10 hukum, dan juga penemuan hukum hari Sabat. Dan kepada gereja ini juga, Tuhan menitipkan sebuah pekabaran untuk menyiapkan orang kembali kepada Injil yang utuh, untuk menyiapkan diri bertemu dengan Yesus Kristus pada kedatangan yang kedua kali. Dan pekabaran ini disebut pekabaran 3 malaikat, yaitu kembali kepada keseimbangan Injil dan hukum. Nah, saudara sekalian, inilah pelajaran kita malam ini, dan minggu depan kita akan belajar pergolakan besar akhir zaman. Jangan ketinggalan untuk belajar bersama minggu depan ya. Baik. Sebagai aplikasi, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua. Malam ini, saya tanpa berusaha untuk diskriminasi, saya menyebutkan nama agama. Dan kalau cara menafsirkan saya ini benar, maka Tuhan memberi kehormatan kepada gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk membawa sebuah pekabaran reformasi kepada dunia. Tetapi saya ingin mengingatkan kita semua saudara sekalian bahwa Tuhan, ya peringatan ini ya, Tuhan tidak pernah menyelamatkan manusia berdasarkan agama. Ingat, orang Yahudi yang dipanggil keluar dari Mesir 600.000 keluarga. Yang masuk ke tanah Kanaan hidup-hidup hanya 2 keluarga, ditambah dengan orang-orang yang lahir di perjalanan. Mari saya baca ayat peringatan dari Paulus, Roma 9 ayat 6 dan 8. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Tuhan tidak menyelamatkan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan kesediaan untuk membuat janji setia kepada Allah. Jadi saudara sekalian, kenapa Tuhan panggil Israel? Tuhan kasih kehormatan untuk bekerja sama dengan Tuhan, kasih Injil ke seluruh dunia. Kenapa Tuhan panggil orang Kristen? Supaya orang Kristen bekerja sama dengan Tuhan, sebar Injil ke seluruh dunia. Kenapa Tuhan mendirikan gereja Advent? Dan sertifikatnya di Wahyu 10 ya. Supaya gereja ini juga bekerja sama dengan Tuhan, mau dipakai untuk menyebarkan, memulihkan Injil di seluruh dunia. Jadi ini adalah hak untuk bekerja sama, bukan jaminan keselamatan. Saya ingin berikan sebuah ilustrasi ya, judulnya Jangan Ketinggalan. Dulu kalau saya mau ke Jakarta, sering naik kereta api, dan seringkali ya penumpangnya banyak sekali, saya sering kehabisan tiket.
Dan setiap saya kehabisan tiket, dengan terpaksa saya harus datang kepada calo. Dan saya selalu lihat ya, stasiun Bandung itu selalu ada calo yang teriak-teriak, Jakarta, 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 tawarin tiket. Lalu saya datang sama dia, beli dong bang, tiketnya satu. Saya beli tiketnya, saya pergi ke Jakarta. Si abang yang jual tiket ini tetap tinggal di Bandung. Saudara sekalian, Ibrani 4 ayat 1, Paulus bilang ini, sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan seorang dari antara kamu yang dianggap ketinggalan. Paulus sendiri takut kalau dia tidak mengendalikan diri. 1 Korintus 9:27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kepada saudara-saudaraku, teman-teman orang Advent, jangan seperti calo tiket. Setelah saudara mendapatkan kehormatan untuk mengenal gereja ini, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi kita sendiri ketinggalan. Mungkin di antara peserta juga, saya tahu ada beberapa yang non-Advent. Mungkin ini pertama kali saudara mendengar tentang pekabaran 3 malaikat. Maukah saudara, ajakan saya, ambil waktu untuk selidiki dan pelajari. Ini gereja apa ini? Apa betul mereka dinubuatkan di Alkitab? Selidikilah, siapa tahu ada pekabaran dari gereja ini yang berguna dan akan menjadi berkat buat kehidupan saudara sekalian. Baik, itulah pelajaran kita pada malam ini, dan saya berdoa semoga Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan pekabaran ini bisa berbuah di dalam hidup kita. Mari sebelum masuk dalam tanya jawab, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami telah melihat betapa ajaibnya Alkitab firman Tuhan. Bahwa ribuan tahun Tuhan telah merencanakan hal-hal yang di luar pemikiran kami. Dan sekarang kami telah mempelajari dan melihatnya. Beberapa hal belum kami mengerti betul. Bantu kami ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh ditolong untuk bangun dari kerohanian menjelang kedatangan Yesus yang makin dekat. Dan bantu kami setelah kami bangun boleh ikut membagikan Injil ini kepada semua orang supaya lebih banyak orang boleh disiapkan bertemu dengan Yesus. Bantu kami di dalam tanya jawab, Roh Kudus menyertai kepada semua sidang pendengar. Diberkati semua orang yang merindukan firman Tuhan, diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, dan Tuhan kami serahkan hidup kami padamu malam ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.